Saya selama di sini saya ketemu dengan beberapa keluarga yang terbiasa atau membiasakan anaknya mengucap semoga semua makhluk berbahagia. Ini satu cara yang bagus. Anak sejak kecil diajarkan untuk mengucap semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu sangat baik. Mungkin anak itu sekarang masih hanya ucapan, dia belum tahu maknanya. Tapi kalau kita didik dengan baik terus-terusan, kita mengisi anak itu dengan pikiran positif. Semoga semua makhluk bahagia. Kita makhluk, semoga kita bahagia. Orang tua saya makhluk, semoga orang tua saya bahagia. Lingkungan saya makhluk, semoga lingkungan saya bahagia. Kita bisa mengharapkan seperti itu. Ini satu cara yang sangat baik. Kalau kita sudah mengajarkan anak-anak kecil seperti itu, kita yang sudah dewasa, isilah kalimat itu. Selalu menyebut semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia di dalam batinnya terus. Sehingga ketika ada orang handphonenya bagus, aduh handphone bagusnya semoga. Kita merasa bahagia ada orang punya handphone bagus. Kenapa kita harus membenci dia? Kenapa kita berusaha? Saya ambil apa yang handphone. Nah, biarlah semoga semua makhluk bahagia. Teman sebelah ini baunya kok luar biasa. Ya, semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Malah sekarang bukan bau pakaian, bau gas. Ya, semoga semua makhluk bahagia. Kasihan daripada ditahan-tahan. Kasihan nanti sakit perut. Semoga semua makhluk bahagia. Pikiran kita positif, pikiran kita baik. Ketika kita menghadapi berbagai masalah, kebahagiaan orang punya handphone, kita memandang dia dari sudut positif, bukan karena iri hati. Melihat orang menderita, bukan kita mengejek, tapi kita juga mengharap semoga semua makhluk bahagia supaya dia suatu ketika memperoleh kemajuan dan kebaikan. Ini adalah salah satu cara membuat umat Buddha berpikir yang baik. Pikiran yang baik otomatis nanti ketika omongan, perbuatan dilakukan, dia juga akan bisa melakukan yang baik. Dia tidak lagi berpura-pura. Tapi kalau pikirannya saja masih jelek, maka senyuman, perilaku fisik itu kadang hanya bersifat pura-pura. Tersenyum, seperti kalau suami istri sedang cekcok dan ada tamu, itu kadang pura-puranya muncul di sana. Cekcok sekali luar biasa. Ada tamu datang, ketok pintu, diam. Senyum. Mertua datang, senyum. Mertua. Sudah mertua pulang, lanjutin lagi. Ronde kedua. Kenapa kita harus bersifat munafik seperti itu? Kenapa kita harus berpura-pura yang menimbulkan sakit di hati? Kita kan bisa mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, sehingga akhirnya keinginan untuk menyakiti orang lain pun tidak ada, termasuk itu pasangan hidup kita. Karena menyakiti orang yang kita sayangi sesungguhnya adalah seperti menyakiti diri kita sendiri. Tapi kadang orang lupa. Pokoknya kalau sudah bisa ngomong yang menyakitkan pasangan hidup, dan dia bisa terpikir berhari-hari sampai menangis keluar air mata, rasain karma. Lupa dirinya bikin karma buruk, lupa orang lain yang disalahin, rasain karma. Makanya jangan berani-berani sama saya. Apa bangganya bikin orang menangis? Apa bangganya bikin orang bersedih? Apalagi itu orang yang kita sayangi, apalagi itu orang yang kita cintai. Kenapa? Karena kita punya pikiran yang jelek. Tetapi kita sudah membiasakan anak-anak semoga semua makhluk bahagia. Kemudian kita yang sudah dewasa juga mengisi kehidupan kita dengan semoga semua makhluk bahagia. Maka
Kalau pasangan hidup kita ribut-ribut, pasangan hidup kita memancing-mancing kita jengkel, memancing-mancing emosi kita, ya sudah, semoga kamu bahagia. Kamu pengen apa sih? Pengen aku jengkel? Ya sudah, semoga kamu bahagia dengan keinginanmu, tapi aku gak ikutilah. Sadarilah keinginanmu itu tidak benar. Ketika kita sedang naik mobil dipotong orang, wah, biasanya kita maki-maki keluar bahasa kaki 4 kaki berapa saja. Kalau perlu kaki 1000, kaki 1000 dulu. Kalau kaki 4 kan kurang, kaki 1000. Ya sudahlah, semoga semua malu bahagia. Siapa tahu di dalam ada orang sakit perut mau cepat pulang. Sudahlah, semoga malu bahagia. Kalau sudah begitu, pikiran kita lega. Hidup di dunia ini kita akan mencari bahagia. Tetapi bahagia bukan dicari di luar diri kita. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Kebahagiaan itu ada di cara kita mengubah cara berpikir kita. Makin kita pandai mencari cara mengubah pikiran kita, makin bagus. Menghadapi pasangan hidup yang menjengkelkan, kita tidak mengatakan, kamu ini dulu waktu pacaran kok tidak menjengkelkan, sekarang sudah jadi pasangan hidupku 3 tahun kok super menjengkelkan. Tahu begini aku dulu gak mau sama kamu, saya sudah punya anak 2, terpaksa dari jalani. Kalau kita seperti itu, hidup di dunia tidak bahagia. Tapi kalau kita berpikir yang lain, untung pasangan hidupku ini menjengkelkan. Kenapa? Mengurangi karma burukku. Makin dia sering aku jengkel, sebetulnya ya makin dia aneh-aneh, karma burukku bisa berkurang. Tapi kalau aku bisa memaafkan dia, ini guru kesabaranku. Jadi begitu istri atau suami menjengkelkan, terima kasih guru kesabaranku. Kalau kamu tidak ada sebagai pasangan hidupku, kapan aku berlatih kesabaran? Terima kasih. Nanti yang menjengkelkan itu akhirnya lebih baik. Akhirnya dia juga mengatakan terima kasih suamiku, terima kasih istriku. Kamu juga guru kesabaran loh untuk aku. Kenapa? Karena itu sudut pandang kita. Oleh karena itu saudara-saudara, karma itu sebetulnya kita yang membuat sendiri. Bahkan kalau kita sering mengatakan hidup di dunia kok menderita ya, sebetulnya itu hanya dari sudut pandangan kita. Kacamata yang kita gunakan itu apa? Kalau kacamata yang kita gunakan itu kacamata Ray-Ban warnanya hijau, lihat apa-apa hijau semua. Tembok putih pun jadi hijau. Tapi kalau kacamata kita ini netral, maka kita akan bisa melihat dunia ini juga kita netral. Ini sebetulnya adalah sudut pandang. Loh, bagaimana Bante? Orang sakit kok disebut harus berpikir netral. Sakit coba renungkan, untung saya sakit jadi istriku bisa merawat aku dengan baik. Coba kalau aku gak sakit, aku gak tahu seberapa dalam cinta istriku kepada diriku. Untung aku sakit. Sudut pandang kan?